tapi karena saya dimasukkan sebagai penasehat. Sebagai penasehat, saya harap pengurus yang baru harus mampu menjaga dan betul-betul menunjukkan bahwa kepengurusan yang baru ini mampu mengayomi semua denominasi gereja. Karena saya lihat di dalam ada beberapa orang yang saya kenal, ada beberapa senior, ada beberapa preses atau besok dari beberapa gereja yang tidak hadir, tidak masuk juga. Ya, mungkin mereka punya beberapa pikiran tersendiri, oke. Tapi terlepas dari itu, biarkanlah itu. Kita diberikan Kristus tugas untuk mengasihi. Jadi kita kasihi mereka, kita rangkul mereka. Kalau mereka nanti yang memilih untuk mundur, ya itu beda soal. Tapi saya harap kepemimpinan Pak Besri dan kawan-kawan boleh menyambut itu. Dan yang kedua, selama ini mungkin di BKAG sebelumnya ketua klasi sedikit dimasukkan sebagai pimpinan ketua di pengurusan, tapi hari ini jadi penasehat. Itu tidak ada masalah, semuanya untuk pelayanan. Tujuan kita untuk membawa tubuh Kristus. Walaupun di satu sisi kita juga butuh banyak hal yang kita pakai untuk menyatakan itu. Salah satu BKAG bermitra dengan pemerintah. Tadi perwakilan dari Menteri Agama sudah sampaikan bagaimana kita harus menjadi mitra pemerintah, menjadi alat pemerintah untuk menyatakan kasih itu. Nah, perlu saya kasih catatan, kita bukan alat politik pemerintah. Ingat itu. Kita bukan kantong suara pemerintah ketika pilkada datang. Jangan kehilangan identitas kemerdekaan dan Kristus. Jangan kita jual itu. Itu yang membuat banyak organisasi gereja rusak. Senior saya ada di sini, kami di BKP jelas menolak politik praktis. Sampai hari ini, banyak organisasi yang setelah saya pribadi ikuti, walaupun saya masih muda, tapi semenjak saya kuliah, saya sudah mengikuti banyak organisasi Kristen yang akhirnya rusak, tidak lagi menjadi mitra pemerintah, tapi menjadi alat oknum-oknum tertentu yang membutuhkan suara ketika pilkada. Karena banyak pendeta akhirnya kehilangan integritas ketika diperhadapkan dengan uang dan kekuasaan. Hati-hati Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak butuh uang, tapi banyak cara untuk mendapatkannya yang benar di hadapan Tuhan. Tidak perlu dengan cara-cara kita diperalat menjadi anjing-anjing politik. Saya harap BKAG ke depan tidak seperti itu. Ya Pak Beslian, saya harap BKAG ke depan tidak seperti itu. Karena kita sudah sama-sama tahu, sebelum saya jadi ketua klasi, saya menjadi ketua jemaat yang membawahi 300 lebih kakak, ini masih 300 lebih. Ketika pilkada datang, sudah ada yang datang. Bagaimana Pak? Bisa Pak, jemaat Bapak. 300 kakak itu lebih, 330 kali 3, atau keluarga itu sudah 900 suara. Dan saya katakan tidak, karena itu bukan panggilan kita. Dan ditawarkan pula memang karena ada kepentingan. Jadi saya harap gereja BKAG menjadi warna tersendiri di diri serta, dan ke depan jangan seperti itu. Karena minta maaf, kadang-kadang kita pendeta ini kehilangan integritas jika sudah berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Saya sebagai penasehat akan mengawal ini ke depan. Mungkin pimpinan kami sebelumnya ketika mereka mendapati BKAG sebelumnya ada yang tidak berkenan, mereka memilih mundur. Belah, itu urusan mereka, kita tidak usah campur. Tapi di bawah pemimpinan saya tidak seperti itu. Saya akan tetap jaga, kawal bersama dengan beberapa pendeta, ketua kita juga ada, ketua kita di dalam. Jika ada yang tidak benar, kita harus berusaha, bukan kita tinggalkan. Jadi, tak maaf kalau ada kata yang salah, karena saya ini adalah seperti Daud
yang masih muda. Saya tidak punya senjata yang besar, kita hanya punya batu yang kecil. Tapi kalau Tuhan berkati, banyak pelayanan, banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan di diri sekarang ini. Jadi ini sedikit kata dari saya. Saya harap ke depan bukan hanya saya yang akan hadir di sini, tapi beberapa pimpinan wilayah BPKP yang lain hadir. Di diri Serdang ini bukan cuma saya ketua klasis, ada ketua kelas Medan Kota Jorong, pendeta TU, mantan ketua kelas Medan Kota Jorong, itu masuk diri Serdang. Jadi tua, Sikolami, Pancur Batu, banyak pimpinan-pimpinan juga dari gereja-gereja yang lain. Saya harapkan ke depannya bisa dirangkul, kita kerjasama untuk itu. Ini sekitar kata dari saya. Lebih daripada ini, saya mohon maaf. Saya hanya mengingatkan kasih persaudaraan kita dan integritas kita di hadapan Kristus. Apapun nanti yang terjadi, kita tetap bergandeng tangan seperti simbol BKAG. Ya, simbol BKAG kita jelas ada tangan yang saling merangkul dan ada tangan lain yang menguatkan. Wah, luar biasa. Banyak yang bilang itu tangan satu lagi datang dari mana? Ada yang tanya gitu. Nah, begitu simbolnya. Itu tangan yang kelas satu lagi datang dari mana? Kira-kira tangan siapa yang satu lagi? Tangan Tuhan Yesus. Tangan Tuhan. Oh iya, invisible hand. Tangan Tuhan yang tak terlihat. Itulah selalu yang menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.